Halo Sobat Sehat semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja, kami harapkan selalu dalam lindungan Tuhan dan juga selalu sehat dan terus mengikuti live Instagram dari Rumah Sakit Panti Waluyo karena pasti banyak sekali yang akan kita infokan ke teman-teman semua, ke Sobat Sehat semuanya mengenai kesehatan. Terkhusus kali ini membahas mengenai terapi plasma konvalesen. Nah, ini apa? Karena selama ini banyak sekali yang sudah masuk ke media sosial bahwa membutuhkan terapi plasma konvalesen dengan syarat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu apa sih sebenarnya? Nah, kita akan bersama-sama membahas mengenai hal ini. Kita akan bersama-sama belajar mengenai terapi plasma konvalesen. Di sini sudah hadir bersama kita Dr. Adi. Nah, Dr. Adi ini sebagai informasi kemarin beliau juga sudah pernah sudah pernah masuk ke dalam daftar COVID, maksudnya pernah mengalami COVID gitu. Tapi sekarang sudah sembuh dan sekarang sudah akan memberikan mengenai terapi plasma konvalesen dan kita mau ulik-ulik nih dari Dokter Adi dan kita sedang nunggu nih. Iya, kita nunggu Dokter Adi masuk. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Mbak Rinda. Iya. Suaranya dengar ya dok ya? Dengar Mbak. Iya. Gimana kabarnya dok? Ya, puji Tuhan, kondisinya sehat saat ini. Oke, puji Tuhan. Nah, kita kemarin sudah pernah live dengan Dokter Adi membicarakan mengenai penyintas COVID, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dilalui gitu ya, sudah sharing-sharing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai terapi plasma konvalesen yang kali ini banget ya dok ya, marak sekali gitu ya dok ya. Nah sebenarnya terapi plasma konvalesen itu sebenarnya apa? Apakah memang benar-benar dibutuhkan oleh pasien-pasien COVID-19? Monggo dokter bisa dijelaskan. Ya, jadi mungkin dari definisi dulu ya. Terapi plasma konvalesen berarti adalah sebuah terapi yang diambil dari plasma darah orang yang sudah pernah terkena sakit untuk diberikan kepada orang lain. Jadi itu namanya terapi plasma konvalesen. Kemudian kenapa namanya terapi plasma? Oh itu nanti aja sih. Oke, berarti itu kalau plasma berarti ada di dalam darah ya dok ya? Cara pengambilannya apakah sama ketika kita donor darah begitu dok? Jadi karena ini namanya plasma konvalesen, perlu kita ketahui bahwa produk darah itu macam-macam ya. Ada yang namanya whole blood atau darah keseluruhan, ada yang sel darah saja, misalnya PRC, ada yang trombosit saja. Kemudian ada juga produk-produk konsentrat darah. Kemudian ada juga ini plasma. Plasma ini mengandung antibodi, jadi tidak mengandung sel darah merah atau sel darah yang ada di dalam tubuh. Dan pengambilannya sendiri di PMI itu menggunakan alat khusus yang namanya alat aferesis. Nanti akan disaring dan sel darah sel darah akan dikembalikan ke dalam tubuh dan yang tertinggal hanya plasma darahnya saja. Oke. Kenapa kok diambil dari plasma darahnya aja dok? Apakah di situ terkandung apa gitu protein tertentu atau mengandung apa yang bisa membantu pasien COVID untuk penyembuhan begitu dok? Ya, plasma darah itu isinya macam-macam ya. Ada airnya, ada proteinnya, ada komponen-komponen lain, dan juga ada antibodi dalam tubuh. Nah, target yang digunakan untuk plasma konvalesen terhadap pasien COVID ini memang antibodi terhadap COVID. Jadi parameter yang digunakan adalah rapid antibody. Mungkin kita selama ini menggunakan rapid antibody ya. Sebenarnya rapid antibody ini digunakan untuk melihat kondisi antibody dalam tubuh juga. Beberapa tempat menggunakan alat untuk bisa mendeteksi titernya. Jadi kalau misalnya titernya mencukupi, maka tubuh akan
bisa melawan dari virus itu. Karena sebenarnya memang COVID ini ya imunitas yang bisa kita lawan untuk melawan COVID ini, bukan dari obat, tapi dari imunitas tubuh kita. Oh, artinya kalau terapi plasma ini untuk apa ya, meningkatkan imun atau seperti apa, Dok? Ya, Konsepnya atau cara bekerjanya? jadi cara bekerjanya memang istilahnya, misalnya saya membutuhkan terapi plasma konvalesen dalam kondisi saya sakit COVID, itu memang berarti antibodi dalam tubuh saya ini tidak terlalu kuat untuk dapat melawan. Dibutuhkan tentara-tentara antibodi yang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, Hmm. oke, berarti cara kerjanya seperti itu ya, Dok ya, butuh untuk tentara-tentara yang masuk ke dalam tubuh. Oke, dokter. Nah, sebenarnya pengobatan untuk terapi konvalesen ini apakah bisa digunakan untuk pencegahan atau memang hanya untuk pengobatan pasien COVID begitu, Dok? Iya, begini. Jadi ada dua macam imunitas ya. Ya, kita kenal pertama kali imunitas itu ada imunitas alami dan imunitas buatan. Nah, kita masuk yang imunitas buatan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, Oke. aktif itu dapat diciptakan dengan cara vaksinasi. Dan kemudian yang pasif itu adalah pemberian imunisasi melalui terapi plasma konvalesen yang kita kenal ini. Jadi untuk pasien yang bukan pasien, tapi orang yang mencegah terjadinya COVID atau terpapar COVID atau terinfeksi COVID, itu ya menggunakan vaksinasi, bukan menggunakan plasma konvalesen. Karena perlu diketahui bahwa untuk menjadi kriteria donor yang terpenuhi itu sangat susah, yang bersedia sedikit, Oke. dan yang membutuhkan untuk gejala sedang berat itu banyak. Oke, berarti artinya untuk terapi plasma konvalesen ini ditujukan pada pasien COVID yang bergejala ringan atau bergejala sedang sampai berat ya, Dok ya? Sedang sampai berat, itu yang diutamakan. Oke. Oh, yang diutamakan itu. Nah, memang kebanyakan yang kita pernah lihat di media sosial itu membutuhkan terapi plasma ini kan yang sudah masuk di ICU begitu ya, Dok ya. Artinya gejalanya juga sudah cukup berat gitu, yang butuh untuk ditolong dengan plasma konvalesen ini ya, Dok ya. Iya, benar sekali, Mbak. Oke, nah ini masuk kita di kriteria penerima, Dokter. Nah, jadi kriteria penerima ini tadi kan susah ya, maksudnya bukan tidak semua penyintas COVID itu bisa memberikan donor untuk plasma konvalesen ini. Nah, sebenarnya kriterianya seperti apa ya, Dok ya? Apa saja? Maksudnya kriterianya pendonor ya maksudnya ya. Oh iya, pendonor maksudnya. Untuk kriteria pendonor yang ditetapkan oleh PMI yang berdasarkan dari kementerian ya, itu untuk laki-laki usianya minimal 18 sampai 50 tahun. Kemudian untuk perempuan yang belum pernah hamil. Oke. Kenapa belum pernah hamil? Karena pada pasien yang sudah pernah hamil itu kemungkinan ada reaksi human leukocyte antigen. Jadi nanti bisa mengganggu kondisi pasien yang menerima terapi plasma. Oke. Ada kasus-kasus tertentu gitu ya, Dok ya, yang akan mengganggu. Kemudian memang terbukti pernah positif COVID dalam 4 bulan terakhir dan sudah menunjukkan swab negatif dengan kondisi tanpa gejala minimal 14 hari dari tanggal negatifnya. Sekarang sudah boleh 1 kali swab evaluasi negatif untuk bisa mendonor setelah 14 hari. Oke, berarti sekarang swab evaluasi sekali aja ketika itu hasilnya sudah negatif bisa masuk ke ini ya, kriteria pendonor ya, Dok ya? Iya. Oke, Dok. Nah, kalau dokter sendiri sudah berpengalaman untuk mendonorkan atau belum, Dok ini? Kemarin kan sudah pernah terpapar COVID ya, Dok? Iya.
Jadi saya kan selesai negatif COVID itu tanggal 30 November. Oke. 14 hari tanggal 14 itu saya ke PMI, ternyata IgM saya masih positif. Jadi ternyata ada pengecekan titer juga yang mengharuskan bahwa yang pendonor ini harus dalam kondisi IgG-nya mencukupi, IgM-nya sudah negatif. Tidak boleh dua-duanya positif. Oke. Kemudian tanggal 28 saya ke sana lagi, ternyata masih positif sedikit. Oke. Kemudian kemarin saya ke PMI lagi, sepertinya memang sudah masuk kriteria donor. Kemudian tinggal menunggu screening lainnya, baru nanti saya ditetapkan untuk bisa mendonor. Seperti itu, Mbak. Iya. Iya, puji Tuhan ya kalau sudah bisa mendonorkan gitu ya dok ya, karena yang membutuhkan cukup banyak juga gitu. Kalau kriteria penerima donor sendiri sebenarnya ada kriteria tertentu nggak dok? Apakah harus bergejala berat, sedang, ataukah nanti ada syarat-syarat lain lagi gitu dok? Harus tidak punya penyakit apa begitu dok? Iya, untuk pasien-pasien yang mendapatkan terapi ini kan memang pasien-pasien di rumah sakit ya. Ini semua menurut pertimbangan dari dokter penanggung jawabnya. Apakah pasien ini memang membutuhkan dengan obat-obatan yang diberikan, apakah belum mencukupi, dan melihat, maksudnya dokter memiliki seperti ramalan ke depannya, apakah memang dibutuhkan terapi plasma atau tidak. Jadi bukan dari keluarga maupun pasiennya, tapi semua di tangan dokter yang menanggung jawab. Apakah pasien ini perlu atau tidak. Jadi semua dari dokter yang penanggung jawab membutuhkan, misalnya butuh plasma konvalesen ya itu ya dok ya, nanti akan segera dicarikan gitu. Nah, kalau terapi plasma ini sendiri dok, adakah kasus efek samping ketika sudah diberikan sudah diberikan plasma konvalesen ini dok? Konvalesen ya, Mbak. Sampai hari ini saya tidak mendengar adanya efek samping ya, maksudnya apakah pasien jadi merasa di luar kondisi COVID-nya malah ada terjadi apa, sepertinya tidak, karena sudah dilakukan pencocokan darah dari darah pasien dan darah pendonor. Jadi sepertinya sampai hari ini belum mendengar kabar apabila kondisinya malah ada efek samping lain di luar kondisi COVID-nya. Oke. Nah, ini berarti menjadi satu harapan baru untuk kita semua ya dok ya, untuk pasien-pasien COVID yang bergejala berat dan sedang. Ketika ada di rumah sakit, kita mengharapkan ada pendonor dan ternyata donor konvalesen ini cukup membantu untuk penyembuhan gitu ya. Kita harapannya ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu hal yang kita nanti gitu ya dok ya. Tetapi Iya, yang kita tahu adalah selama ini memang pendonornya mungkin cukup terbatas, tetapi pasiennya cukup banyak, gitu ya dok. Nah kalau yang kasus seperti ini biasanya gimana ya dok ya? Kalau misalnya dia butuh tetapi belum ada, gitu. iya. Jadi kan memang karena terkendala oleh apa ya istilahnya pedoman ya. Karena memang sangat strict, harus yang sudah menunjukkan negatif, pernah positif dalam 4 bulan terakhir, pasiennya sendiri, orang yang mendonor harus bersedia. Kemarin saya tanyakan ke PMI, sepertinya untuk pasien-pasien yang dengan gejala ringan sedang, yang tidak dirawat di rumah sakit, dipantau dari puskesmas, itu sepertinya bisa menggunakan surat bebas isolasi mandirinya yang dikeluarkan dari puskesmas, itu bisa diserahkan. Sepertinya sekarang sudah bisa. Jadi mungkin karena itu, mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Cuma mungkin sepertinya sekarang sudah lumayan banyak yang aktif mencari tahu ke PMI sendiri. Oke, iya benar dok. Kemarin itu kan sudah ada pedoman baru bahwa kalau misalnya sudah karantina selama 14 hari dan sudah mendapatkan surat bebas COVID dari puskesmas ya, dari Dinkes itu dia bisa
beraktivitas kembali normal gitu tanpa dia harus swab evaluasi lagi begitu ya dok ya, dan itu sudah tidak beresiko untuk menularkan COVID itu sendiri. Itu sih yang kemarin sudah pernah kita bahas di prognosa juga di hari Jumat kemarin. Nah itu bisa diinformasikan juga ini ke sobat sehat semuanya, ke saudara-saudara jika memang ada yang sudah karantina mandiri selama 14 hari tidak timbul gejala dan juga sudah mendapatkan surat untuk bebas COVID ini, bisa mendaftarkan diri sebagai pendonor, begitu ya dokter. Nah, kalau untuk pendonor ini sendiri kemarin sih saya lihat-lihat ada yang sudah membuat komunitas ya dok ya, dan mendaftarkan diri kemana sih dok ini, kalau boleh disampaikan biar sobat sehat juga tahu nih. Ya, kita ada kayak komunitas di Kota Solo. Sebenarnya ini kayak relawan sih, bukan dibentuk khusus oleh tim PMI ataupun dari badan khusus. Saya sendiri tergabung di dalamnya. Namanya adalah Data Darah Untuk Kita. Ya, sebenarnya dari foundernya sendiri melihat karena di kota-kota lain sepertinya sudah ada. Sedangkan di Kota Solo ini belum ada. Jadi menjaring beberapa orang yang bersedia untuk join ataupun yang bersedia untuk dikontak untuk bisa mengupdate adanya kebutuhan darah plasma konvalesen. Oke. Nah, kalau untuk kontaknya sendiri, kami yang akan mendonorkan atau teman-teman sobat sehat semuanya yang ingin mendonorkan itu bisa menghubungi siapa, dokter? Ya, ini nanti ada kontak personnya ya, ada barcode dan kontak personnya, bisa mendaftar. Mungkin nanti saya bisa share gambarnya. Oke. Itu scan dan juga nomor telepon untuk bisa menghubungi nomor kontak personnya. Nanti akan selalu diinfokan ada yang kebutuhan darah, dan di dalam grup ini juga ada dokter dan orang PMI yang memang aktif untuk memberikan informasi dan juga menginfokan ada yang kebutuhan darah ataupun memang keperluan darah yang sudah ada. Oke. Nah, itu cukup terorganisir ya, Dok ya? Ya, cukup lumayan sih, Mbak. Ya, kita bersyukur kalau ada teman-teman semuanya di luar sana penyintas COVID sudah menjadi relawan untuk memberikan untuk mendonorkan plasma konvalesennya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit COVID di rumah sakit terkhususnya itu. Nah, dokter, mungkin yang terakhir nih, dokter punya pesan-pesan apa nih untuk masyarakat di Kota Solo? Karena kayaknya semakin tinggi kasusnya, semakin abai kitanya, semakin kalau lihat di Solo tuh kayak nggak ada bedanya, ada COVID atau nggak ada COVID tuh kayak nggak ada bedanya gitu dok. Nah ini bisa dok silahkan diberikan apa sih namanya pesan-pesan gitu dok. Sorry. Mungkin beberapa orang tuh berpikir kalau alasan mencari nafkah itu yang ditonjolkan ya. Kalau nggak keluar nggak kerja. Tapi saya sampai hari ini pun yang sudah mulai PSBB lagi ya, itu di kafe-kafe di Solo ini masih kenceng, masih banyak pengunjungnya. Jadi beberapa tempat memang masih belum mentaati adanya PSBB di Solo. Jadi sampai di jam 10 malam, jam 11 malam pun masih buka. Dan masih banyak orang muda yang tetap keluar. Kan kita nggak pernah tahu ya, apakah orang lain ada yang OTG atau tidak, atau memang sakit atau tidak. Karena beberapa pengalaman kemarin ada orang yang memang sakit COVID, tapi malah katanya bosen kalau di rumah terus atau di kos-kosan terus. Akhirnya tetap keluar. Jadi memang jadi memang benar-benar mengabaikan isolasi mandiri itu. Berarti yang sebenarnya jadi korban banyak yang orang tua atau keluarga yang ada di rumah yang bertemu dengan orang-orang yang sering keluar rumah. Dan yang sering dirawat dengan kondisi berat kan memang orang tua. Ya mungkin itu yang tidak dipikirkan oleh banyak orang gitu. Sampai hari ini itu sama saja. Ya, jadi saya berpesan buat semua warga Solo dan sekitarnya ataupun siapapun yang mendengarkan ini, tolong ditahan dulu. Anda bisa jadi agen penularan.
Dan buat teman-teman yang sudah pernah terkena COVID dan jadi penyintas atau survivor, mari bersama-sama datang ke PMI sesuai dengan protokol untuk menanyakan apakah bisa menjadi pendonor atau tidak untuk bisa menolong banyak orang karena kebutuhan terapi plasma semakin banyak. Oke. Nah itu ya dok ya yang bisa disampaikan ke masyarakat Solo khususnya dan sobat sehat semuanya yang mendengarkan siaran langsung kali ini. Semoga ini bermanfaat sekali dokter karena tingkat kematian juga semakin tinggi di kota Solo karena COVID. Terus tetapi semua masyarakatnya tetap abai. Kemarin ada peraturan jam 7 harus tutup semuanya, tetapi juga masih ada yang buka. Terus ada surat edaran lagi yang kemudian merevisi begitu. Tetapi ya itulah, kita semua manusia punya persepsi masing-masing ya dok ya. Dan kita tidak bosan-bosan untuk memberikan edukasi kepada mereka. Jangan lupa protokol kesehatan juga, walaupun misalnya kumpul, tolong jaga jarak dan memakai masker, betul ya dok ya? Jangan sampai kita kita menularkan ke orang tua kita menularkan ke teman kita, mungkin ya, kita menularkan ke pasangan kita, eman-eman gitu. Kita pelihara yang sudah kita punya karena 2020 kemarin pasti jadi tahun-tahun yang buruk dan tahun 2021 jangan sampai seperti tahun 2020. Begitu ya dokter ya? Iya, Mbak. Benar sekali. Oke. Terima kasih sekali Dr. Adi yang sudah menyampaikan mengenai terapi plasma konvalesen ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan juga ke kolom komentar nanti ketika kita posting untuk live ini. Itu dokter, terima kasih ya dokter untuk edukasinya. Selamat melayani juga nanti siang, pasti masih ini ya, masih jaga siang ya dok ya. Semangat dokter karena cukup banyak yang butuh ditolong. Gitu dokter. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dengan materi yang akan menolong kita semua belajar untuk bagaimana menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Saya Arinda akan undur diri dan kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya. Dadah.